mestinya segala wacana itu ya disampaikan dengan spirit demokrasi, spirit intelektual lah ya. Apalagi untuk kelas-kelas pernyataan para purnawirawan Jenderal TNI yang kelasnya ya boleh dibilang kelas khusus gitu loh. Jadi tiba-tiba ditanggapi oleh seorang yang maaf tidak jelas mungkin apa peran sejarahnya dan sebagainya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu dalam sekali rasa sakit hati bagi orang-orang yang merasa itu orang tua yang harusnya sangat dihormati, sangat dihargai. Soal benar salah itu soal wacana saja, nanti bisa diperdebatkan, tapi bukan dengan langsung langsung menyenggol, mengeluarkan kata-kata yang nggak layak, kata-kata misalnya bau tanah atau menyebut nama eksplisit orang-orang yang sangat dihormati, ya kan. Tentang soal marahnya TNI atau tokoh TNI lah ya, kayak Pak Gatot itu, saya bisa maklum. Saya ingat dulu di tahun 80-an ya, di saat OPSTIP, ada OPSTIP itu apa? Operasi Tertib. Operasi Tertib yang dipimpin Laksamana Sudomo. Karena kalau nggak salah, anak muda sekarang nggak ngerti itu. Iya. Kalau nggak salah waktu itu beliau masih Pangkop Kamtib ya. Jadi beliau tiba-tiba nyeletuk di wawancara oleh wartawan itu Pak Nas atau Jenderal Abdul Haris Nasution itu asbun, nah gitu. Itu langsung memancing kemarahan para perwira TNI, terutama Angkatan Darat tentunya karena itu seniornya kan. Sementara Pak Sudomo ini kan dari Angkatan Laut, jadi ada perasaan ketersinggungan dari Korps lah ya. Jadi ya begitulah spirit Korps dari TNI. Apalagi ini diucapkan oleh seorang ya katakanlah di luar TNI dan tergolong preman, ya pasti memancing kemarahan besar dari Korps TNI. Saya kira gitu. Tetapi kalau kita lihat ya Bang Hatta ya. Kalau kita lihat yang jadi masalah adalah terkesan bahwa kok yang marah ini adalah seorang Gatot Nurmantio ya. Kita tahu Gatot Nurmantio itu ya itu Panglima TNI langsung, walaupun dia pensiun kan, jenderal asli ya, bukan jenderal bintang 4 yang dikasih berkah gitu ya. Dan kita tahu sosok Gatot biasanya senyum ya kan, ketawa. Tapi kok dia marah ini setelah puasa 2 bulan, apa tanda-tandanya? Karena dia menyebut bahwa Indonesia ini nggak kompetitif. Ini gara-gara salah satunya premanisme dan lain sebagainya. Jadi dia tidak hanya spirit korps yang dia lontarkan, tapi sesuatu yang lebih substantif, yaitu Indonesia ini nggak bisa berkembang kalau ada premanisme, ada mafia, ada koruptor dan lain sebagainya. Silakan Bang Hatta. Memang itu persoalan kalau politik kita bergerak ke arah seperti itu ya, sangat negatif ya. Mestinya segala wacana itu ya disampaikan dengan spirit demokrasi, spirit intelektual lah ya. Apalagi untuk kelas-kelas pernyataan para purnawirawan Jenderal TNI yang kelasnya ya boleh dibilang kelas khusus gitu loh. Jadi tiba-tiba ditanggapi oleh seorang yang
maaf tidak jelas mungkin apa peran sejarahnya dan sebagainya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentu dalam sekali rasa sakit hati bagi orang-orang yang merasa itu orang tua yang harusnya sangat dihormati, sangat dihargai. Soal benar salah itu soal wacana saja, nanti bisa diperdebatkan, tapi bukan dengan langsung langsung menyenggol, mengeluarkan kata-kata yang nggak layak, kata-kata misalnya bau tanah atau menyebut nama eksplisit orang-orang yang sangat dihormati, ya kan. Jadi itu tentu dalam dampaknya bagi perasaan, bukan hanya KOP. Saya kira banyak masyarakat juga akan merasa terganggu perasaannya dengan statement seperti itu. Oke. Jadi sobat era sekalian, kalau saya tanya Bang Hatta Taliwang ini relevan sekali beliau ini kalau ngomong tentang TNI sesungguhnya. Ya. Karena saya lihat di sini ya, beliau ini pernah menjadi staf Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) merangkap Sekpri Ibu Aha Nasution. Iya. Luar biasa ya. Berarti kemudian karya tulis Jenderal Besar Aha Nasution dan Perjuangan Mahasiswa 2002. Jadi Bang Hatta sebenarnya sangat akrab dengan dengan politik tentara ya sebenarnya. Ya, saya lumayan mendalami, terutama pemikiran Jenderal Abdul Haris Nasution, baik tentang politik maupun militer gitu. Banyak saya baca, misalnya buku Memenuhi Panggilan Tugas ada 9 jilid, tapi bukunya 11. Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia sekian jilid, lalu pokok-pokok gerilya. Oke. Jadi ya lumayan lah. Oke. Saya memahami apa itu Dwi Fungsi ABRI, riwayatnya, bagaimana konflik-konflik di era peralihan kekuasaan antara Nasution dengan Soekarno dan sebagainya. Itu lumayan lah saya pahami. Gitu. Jadi kalau beliau ini di pinggir julang wajar saja nih. Pernah ditangkap juga oleh rezim Soeharto bersama Dewan Mahasiswa se-Indonesia 21 Januari 2000. Berapa lama mendekam? Kalau saya itu hanya 2 malam karena salah lepas. Oke. Jadi dicari lagi, saya sudah bergerilya. Sesuai dengan ajaran Nasution, gerilya. Dan pindah dari tempat ke tempat sampai setahun lebih itu. Dan kemudian tidak ketemu? Enggak ketemu. Nyambung. Enggak boleh lebih dari 2 malam di sebuah tempat. Oke, luar biasa ya. Betapa zalimnya era itu. Tapi hati-hati Bang Hatta. Yep. Era sekarang bisa terulang kembali, tangkap menangkap itu kan zaman Jokowi sudah terjadi kan? Iya. Nah, sekarang saya ingin menyinggung mengenai soal yang terkait bahwa Bang Hatta juga tercatat sebagai penggugat ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama satu Rizal Fadila, kemudian Bambang Trimulyono, Muslim Arbi, satunya lagi siapa? Taufik Solo. Doktor. Bukan Taufik UI Watch. Taufik Taufik Bahaudin. Taufik Bahaudin UI Watch. Saya udah lupa malah. Iya. Dan itu 5 orang yang kemudian mencatatkan namanya sebagai pemohon prinsipal. Saya tahu bahwa dalam tanda kutip yang bekerja itu adalah TPUA, yaitu Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tetapi memasukkan nama sebagai pemohon prinsipal itu kan ngeri-ngeri sedap juga. Iya. Nah, itu apa alasan Abang memasukkan nama atau bersedia menjadi penggugat ijazah palsu itu? Jadi saya ingin tanya soal subjektivitasnya. Kalau soal hukumnya saya nggak mau tanya karena Abang nggak di situ wilayahnya. Silakan Abang. Jadi sebenarnya kan karena saya baca Jokowi Undercover itu ya. Jadi kalau nggak salah 2 atau 3 seri. 2 seri? Ya 2 seri ya. Itu saya baca. Nah, terutama yang berkaitan dengan ijazah SMA atau SMPP-nya itu. Itu yang saya pikir karena penuh tanda tanya. Seingat saya belum sentuh ke soal ijazah UGM-nya.
Oke. Saya ingat saya. Saya cuma memberikan tambahan. Ya. Jadi ijazah UGM itu memang tidak diperbincangkan oleh Bambang Tri. Oke. Bambang Tri memperbincangkan itu tidak adanya ijazah SD, SMP dan SMA yang benar, yang asli. Ya. Bahkan dia tuh glorifikasi bahwa katanya Jokowi nggak naik kelas dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak mungkin bicara mengenai ijazah UGM karena nggak pernah kuliah. Itu menurut versi Bambang Tri yang saya baca dari Jakarta Undercover 2. Silakan. Itu yang saya pikir karena banyak pertanyaan, kita katakanlah tokoh dalam arti tokoh kelas kami lah ya. Jadi itu ada rasa terganggu perasaan, ya kita salurkanlah apa yang jadi aspirasi dan pertanyaan teman-teman. Ayo udahlah proses hukum aja, gimana benar apa enggak ini. Hanya sebatas itu. Karena itu sesudah itu saya boleh dibilang enggak hadir, jarang hadir, enggak pernah malah hadir di pengadilan. Itu semua digarap oleh TPUA. Gitu. Boleh dibilang hanya pinjam nama. Iya. Jadi saya terganggu oleh, terutama yang jadi fokus saya waktu itu rasanya ijazah SMPP-nya itu yang mendekati masalahnya gitu. Ya, tetapi memang gugatannya tidak hanya mempermasalahkan ijazah itu, tapi ijazah S1-nya itu kan. Juga, iya. Jadi saudara sekalian begini, memang ya apa yang dilakukan oleh Bang Hatta ini mewakili kepentingan publik. Iya. Nama yang ditaruh bisa siapa aja ya, anyone ya. Tetapi menaruhkan nama sebagai penggugat itu nggak gampang. Konsekuensinya seperti Rizal Fadila sih. dia diadukan, tapi Jokowi tidak mengadukan dia itu. Saya Rizal tidak tahu. Fadila nggak diadukan. Oh, baru tahu saya. Jadi yang Rizal Fadila diadukan oleh katakanlah pendukung-pendukung Jokowi ini ya kan, pro Jokowi. Tapi Jokowi sendiri tidak mengadukannya. Jokowi mengadukan tuh 5 nama. RS diperkirakan Roy Suryo, RS diperkirakan Resmond Sianipar, kemudian T diperkirakan Dr. Tifa, ES. Nah, ini ES diperkirakan Egy Sujana, T K diperkirakan Kurnia Trirayani. Cuma mereka tidak menyebutkan secara eksplisit kan. Yang mereka sebutkan itu cuma inisial saja yang kemudian kita kira-kira. 1-2 hari ini mungkin akan lebih jelas. MHT nggak ada, Muhammad Hatta Taliwang nggak ada. M. Rizal Fadila juga nggak ada ya. Iya, mungkin karena kita nggak terlalu nyinyir amat gitu. Mungkin ya. Bukan soal nyinyir ini. Kalau nyinyir kan kesannya negatif ya. Mungkin tidak terlalu vokal kan, tepatnya kan. Tidak terlalu vokal. Kalau nyinyir itu pernyataan mereka yang mau begitu. Jadi Bang, apalagi soal ijazah palsu ini yang Abang lihat, ada satu fenomena akhirnya Jokowi keluar kandang. Selama ini kalau kata orang Jawa, nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan. Jadi dia sendiri tidak pernah mengadukan ke polisi, tapi pendukung-pendukungnya itu entah secara organik, entah dibayar, kita nggak tahu. Wah, tiba-tiba dan di-entertain oleh polisi. Bambang Tri sama Gus Nur misalnya, nggak jelas kesalahannya apa karena tidak ada pembuktian yang memadai, tangkap dulu. Dulu Sagana Nenggolan, Jumhurnya tangkap dulu kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita lihat sekarang Jokowi hadir sendiri in person. Kalau Abang kan bisa melihat, barangkali Abang, karena saya lihat Abang sekarang di FISIP ya. Untuk S3 ya. Barangkali simbol. Biasanya the King of Java atau Java King itu nggak mau dia turun langsung begitu. SBY melakukan itu waktu dia jadi presiden. Dia datang sendiri ke Polsek, kalau nggak salah waktu itu setingkat Polsek kalau nggak salah dia, atau Polres ya? Ke Polda kayaknya. Saya ingat fotonya. Ke Polda ya. Nah ke Polda ya, mengadukan penghinaan terhadap dia oleh Wakil Ketua DPR waktu itu, lupa saya namanya. Orang Solo ya? Orang Solo. Aduh, Zainal apa ya? Dari partai Ma'arif. Zainal Ma'arif dari Partai Bintang Reformasi. Iya. Pada waktu itu memang tuduhannya serius banget. Ya kan, kalau dia waktu sebelum masuk Akmil sudah nikah duluan, sudah punya anak dan lain sebagainya kan. Nah, dia mengadukan itu karena dia merasa terganggu kan.
sekarang Jokowi juga datang. Apa pendapat Bang Rizal ketika seorang Jokowi hadir ke sini? Bang Hatta, kok Bang Rizal? Hah? Bang Hatta. Oh Bang Hatta. Karena mirip-mirip Rizal Fadila. Yang berkali-kali di sini Rizal Fadila soalnya. Dan saya kalau bilang Bang Hatta itu agak gimana gitu. Karena ingatnya Hatta yang lain, Hatta Rajasa. Hatta yang makmur. Iya, ini Hatta yang kalau teman Refli Harun ini yang pejuang ya kan, yang di pinggir-pinggir julang. Kalau yang makmur enggak biasanya. Silakan. Jadi sorry gini, Bang Hatta ya, Hatta Rajasa ya. Ya, gini. Sebenarnya kan ini persoalan sederhana. Ya. Cukup tunjukkan di publik, ini loh ngapain sih kalian ribut-ribut selesai kan? Ya. Nah ini kenapa harus menelan banyak korban gitu? Ya. Kalau Gus Nur, Bambang Tri bahkan sudah 2 kali masuk penjara. Ya. Kan? Undercover 1 penjara, undercover 2 penjara lagi. Iya, itu luar biasa itu Bambang Tri. Terus Gus Nur. Nah kalau jadi ini yang 5 ini misalnya terpenjara lagi, itu korbannya gitu banyak sekali itu dalam kasus ini. Dalam kasus ijazah palsu ini, isu ijazah palsu ini sedemikian rupa kok kan. Apakah akan kita biarkan terus menerus ini berlarut-larut ya kan? Ya sementara kan itu sesuatu yang sederhana. Nah, saya juga tidak ngerti apakah lewat undang-undang keterbukaan informasi publik itu sebenarnya pejabat ya, karena Pak Jokowi masih pejabat kan sekarang, pejabat dan antara lah minimal. Itu nggak bisa digugat untuk memperlihatkan aja biar selesai gitu loh. Artinya kan kita ini bangsa yang sangat arif ya, pasti suatu hari itu ada permaafan, ada apa dan sebagainya. Berapa banyak pemimpin kita yang besar dosanya atau dimaaf-maafkan aja gitu. Kalau memang benar ya apalagi gitu. Mengapa harus panjang? Sehingga secara politik kadang ada tanda tanya ini di kepala saya ini. Apa ini cara untuk terus membuat nama Jokowi itu beredar di publik atau bagaimana gitu loh. Ya, lalu menurut Abang ini konspiratif sifatnya? Ya memang kalau dari awal saya lihat ada konspirasi besar sih untuk mendorong dari sejak wali kota menuju gubernur menuju presiden itu feeling saya aja ini bahwa kan kalau lihat tingkat ketokohannya waktu itu nggak seberapa lah dibandingkan misalnya dengan Din Samsudin yang punya perguruan tinggi 180 Muhammadiyah itu kan. Itu kalau disurvei insya Allah masuk capres. Tapi kan Din misalnya nggak dihitung. Tiba-tiba pemimpin yang 5 kecamatan ini naik namanya kan luar biasa. Sehingga saya sebut waktu itu 2012. Pemimpin 5 kecamatan. Solo 5 kecamatan waktu itu. Iya. Wali kota lah itu membawa lebih kurang 5 kecamatan lah. Itu bisa mendominasi survei dan sebagainya. Sehingga saya berkesimpulan waktu itu di 2012-2013 sebelum pemilihan presiden ini mesin peluncur besar ini saya pikir. Ada mesin peluncur besar yang mendorong dia ke angkasa Jakarta hingga ke angkasa Indonesia. Luar biasa. Dan itu berarti bukan peluncur roket lagi, peluncur nuklir itu. Nah, luar biasa pokoknya mesin besar. Sehingga saya pikir ini namanya mungkin itu yang disebut konspirasi dan sebagainya itu. Nah, kalau kita bicara mesin peluncur besar itu ya. Ada orang mengatakan bahwa wah ini not only konspirasi dalam negeri. Kalau cuma konspirasi dalam negeri modalnya tak banyak ya kan. Ini konspirasi luar negeri juga. Sehingga dalam kasus ijazah palsu ini jangan salah, tautannya dengan kepentingan asing juga ada. Silakan Abang menanggapi seluas-luasnya. Kalau tingkat itu sehingga saya pernah nulis di grup juga. Bagi kawan-kawan yang ingin memenjarakan Jokowi dengan kasus ijazah ini, saya bilang ya mungkin berat lah. Karena terkait dengan banyak orang yang akan memikul beban kesalahan dan sebagainya yang akan juga menjadi persoalan hukum. Dan kalau udah menyangkut soal-soal orang besar, biasanya itu politik yang lebih berkepentingan daripada hukum. Artinya supremasi politik itu
dalam beberapa kasus besar di Indonesia itu ya sudah kita tahu lah pasti hukumnya dilemahkan. Dalam konteks misalnya katakanlah MPRS dulu menghukum Bung Karno misalnya harus dipersidangkan dan sebagainya, tapi kan tidak berjalan. Akhirnya dengan kata mendem jero atau apa istilahnya? Mikul duur mendem jero. Mikul duur mendem jero itu Soeharto menyelesaikan persoalan Soekarno dengan cara itu. Dengan cara mengambang. Mengambang. Begitu sampai juga, dia meninggal. Iya. Begitu juga soal Pak Harto. Pak Harto mengambang juga. Mengambang juga. Tapi jangan lupa Pak Harto sudah jadi tersangka. Sempat. Sudah jadi terdakwa tapi belum pernah hadir memang. Ya belum dan akhirnya ya mungkin setengah hati juga lah saya ditambah dengan ada lagi fakta lain bahwa kita ini saya sebut sebagai negara kompromi itu adalah dalam kasus peralihan kekuasaan itu perubahan itu Golkar misalnya harusnya dibubarkan kan ternyata nggak bubar. Jadi itu sejarah-sejarah kita yang termasuk kasus Senturi dalam era peralihan SBY juga kan ngambang juga. Iya, sampai gitu. Terakhir nggak jelas. Sampai terakhir nggak selesai juga. Hari pertama kemudian orang ribut impeachment Budiono, tapi sampai berakhir dapat presiden baru pun tidak. Dan orang lupa. Jadi kasus itu cuma menaikkan beberapa politisi, salah satunya Akbar Faisal dulu. Kasus Senturi siapa lagi ya? Oh ini Ade Komarudin. Ya banyak lah yang jadi bintang-bintang muda lah. Oh termasuk Bambang Susatyo segala kan? Iya. Oke. Itu. Jadi maksud saya kalau dalam kasus-kasus besar begini ujung-ujungnya kompromi. Itulah persoalan mendasar dari bangsa kita ini. Ya. Berbeda dengan politik di luar negeri. Ya. Di Korea misalnya dihukum mungkin ada pengampunan dan seterusnya itu. Tapi begini Bang, yang tidak adilnya adalah Abang bicara tentang kompromi, saya bayangkan mungkin kompromi antara Jokowi dan Prabowo. Kalau dalam tanda kutip dalam kasus ini kan bagaimanapun kompromi itu terjadi antar elit. Tapi kan korbannya jelas tetap ada. Bambang Tri, Gus Nur itu real ditangkap, ditahan, dihukum, ya kan? Penjarakan. Lah dalam kasus G30S berapa korbannya? Iya maksudnya komprominya tuh kompromi di tingkat atas. Iya memang itu karena politik tingkat tinggi lah urusannya ya. Nah sekarang ini concern Abang pada pemerintahan Presiden Prabowo. Kita mau disclaimer dulu. Ini Abang waktu Pilpres kemarin jadi tim sukses siapa? Saya enggak jadi tim siapa-siapa. Oh, tidak jadi tim siapapun hanya jadi mencoba jadi pengamat politik yang sesuai pendidikan saya. I see. Oke ya. Oke, jadi opini yang saya sebar berisi kritik-kritik, saran-saran dan sebagainya secara pengamat politik lah ya. Iya. Gitu. Ya. Oke. Suara jelas ya? Abang luruskan ini. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lihat misalnya Prabowo kan Abang punya concern terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira kita semua punya concern punya keprihatinan dan punya perhatian, terutama perhatian Kalau Abang melihat saya ingin highlight dulu, gambaran besarnya dulu terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Terserah mau kaitkan dengan apapun, sekarang sudah 6 bulan. Apa yang Abang rasakan sebagai pengamat politik, sebagai aktivis politik, sebagai senior politik yang sekarang usianya insya Allah sudah 72 tahun melihat pemerintahan Presiden Prabowo ini. Silakan. Memang kalau dilihat dari sisi idealisme, saya bilang harusnya setelah peralihan kekuasaan itu ada yang saya sebut sebagai revolusi konstitusional, yaitu perubahan yang dilakukan dengan menggunakan wewenang presiden gitu. Wewenangnya apa saja misalnya,
Wewenang itu ya paling enggak misalnya segera ganti pejabat baru, pejabat bermasalah itu jangan dipakai. Ya, ini maksudnya untuk pemerintahan Prabowo ya, bukan untuk bukan reformasi kemarin, bukan ya? Ya, untuk pemerintahan Prabowo secara teoritis kan kalau sebuah perubahan itu harusnya melakukan perubahan konstitusional menggunakan wewenang presiden. Ya. Presiden berwenang ganti kepala kepolisian, presiden berwenang ganti kepala kejaksaan, mengganti panglima TNI, mengganti kalau perlu ketua Mahkamah Agung. Bukan kepala kejaksaan, jaksa agung. Iya, jaksa agung, sorry. Kepala kejaksaan itu nanti jaksa tinggi. Iya, oke. Jaksa agung. Itu kan wewenang yang normatif yang dimiliki presiden. Ya, kalau dia mau lakukan perubahan ya paling enggak yang itu dulu digarap. Berikutnya ya orang yang telah bersalah secara hukum yang terdata sudah ada di KPK diproses. Apakah itu menteri, apakah siapalah pejabat tinggi atau apapun itu diproses. Begitu. Jadi itulah yang saya maksud sebagai secara normatif itu wewenang dari presiden. Yang itu menurut saya itu adalah seharusnya kalau perubahan mau signifikan dilakukan seperti itu. Dan banyak lagi lah langkah-langkah misalnya membentuk second kabinet gitu. Bukan kabinet-kabinet yang ini. Tapi kan saya bilang tadi sejarah kita ini sejarah negara kompromi. Jadi ya pasti ada pertimbangan politik kenapa harus dilakukan yang seperti ini. Ada pertimbangan subjektif kenapa harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Sehingga saya lihat Prabowo memberi solusi dengan cara apa yang saya maksud mungkin sebagai revolusi menolong rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan misalnya ya yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Harga gabah ditentukan. Makan bergizi gratis. Pupuk mafianya dipotong. Lalu listrik misalnya didiskon. Itu untuk rakyat semua yang langsung. Gitu. Banyak buruh dinaikkan upahnya 6,5%. Apalagi banyaklah ya kebijakan-kebijakan. Termasuk untuk perbaikan ekonomi misalnya dia berusaha kunjungan ke luar negeri dapat komitmen mungkin ada 1.000 triliun barangkali yang didapat dari luar ya itu dari ke Arab dari ke Inggris dan sebagainya itu jadi semua kebijakan-kebijakan yang ditempuh itu langsung banyak menyentuh ke rakyat misalnya honor guru dinaikkan apalagi dan banyak saya tidak enak sebut satu-satu ini pokoknya banyak hal-hal yang langsung ke rakyat dia nggak gitu memperhatikan apa yang menjadi isu-isu kelas menengah misalnya adili Jokowi atau ya termasuk yang terakhir soal ganti pupuk palpa dan sebagainya itu jadi itu yang saya lihat dalam perspektif saya. Ya dia selamatkan dulu lah rakyat yang banyak ditimpa masalah oleh kebijakan-kebijakan di masa lalu juga gitu. Gitu. Jadi kalau kita bicara itu kebijakan yang apa istilahnya ya? Kalau misalnya orang luka itu dikasih apa gitu ya? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu P3K. Kita bisa memahami P3K itu sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Tetapi kan itu bukan satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan bangsa ini. Oh iya, sangat banyak. Akar persoalan bangsa ini menurut saya satu korupsi. Itu akar itu. Anda mau bicara apapun, polisi nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Tentara nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Menteri nggak benar, ujung-ujungnya korupsi. Jadi nggak ada orang yang nggak benar itu bukan karena korupsi. Ya kan? Gaya hidup nggak ada, ujung-ujungnya korupsi. Nah, kalau sudah soal kepentingan korup begitu, ya kita nggak bisa berdebat dengan atau bermeeting atau bertemu dengan orang seperti itu. Pasti harus kita pisahkan antara air dan minyak. Lalu pertanyaan saya adalah sampai kapan yang namanya P3K ini dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, ya, sampai kemudian dia akan berkonsentrasi untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya struktural. Gitu. Tentu yang lebih tahu ya Prabowo lah. Ya menurut abang, menurut analisis abang. Dugaan saya dia mungkin butuh juga support.
Misalnya statement dari para purnawirawan TNI, di samping ada yang sensitif yang mungkin dia abaikan, tapi pasti ada bagian-bagian dari masukan itu yang akan menjadi pertimbangan. Misalnya soal reshuffle barangkali ya, reshuffle yang pelan-pelan mungkin, yang sangat bermasalah atau yang tidak berprestasi mungkin ya dalam sekian bulan atau berapa hari entah itu akan dilakukan gitu. Tapi yang paling sensitif itu ya pasti dia tunda menyentuhnya sampai dia betul-betul merasa bahwa ada sesuatu yang dirasakan oleh rakyat nyata sebagai kebaikan. Soal korupsi misalnya, dia sentuh soal mafia minyak. Mafia minyak itu kan sesuatu yang nggak pernah tersentuh bahkan dari sejak rejim Pak Harto kan. Dia berani menahan anaknya Reza Khalid sama anak angkatnya itu ya adalah. Tapi bapaknya kenapa nggak ditahan? Nah, itu yang saya bilang. Anaknya doang. Padahal kita tahu kan. Kita selalu bilang ini mohon maaf ya, saya tidak bicara spesifik. Mafia. Kita tahu tuh bisa tunjuk tuh mafianya. Mafianya gitu. Wong saya punya daftar 45-an mafia di Indonesia. Saya punya daftar. Bayangkan kalau abang aja punya daftar, apalagi kejaksaan dan KPK kan? Oh pasti lebih lengkap lagi. Lengkap daftarnya. Iya, saya berdasarkan yang saya amati di masyarakat aja. Artinya begitu sampai saya bilang kalau mau Indonesia berubah, presiden tuh harus bisa mengatasi 45-an daftar mafia ini. Tangkapin gitu dulu lah pokoknya. Ya, gitu. Lalu tangkapin, bekukan rekeningnya biar dia tidak capital flight ya kan? Gitu. Adakan kerjasama dengan pihak asing yang memang mengelola uangnya karena itu uang hasil kejahatan kan begitu kan? Ada juga sih kebijakan dia termasuk ya lagi-lagi untuk P3K mungkin misalnya soal devisa harus nongkrong dulu di Bank Indonesia, itu kan sesuatu yang juga nggak pernah dilakukan oleh rejim, bahkan di rejim Pak Harto sekalipun misalnya. Itu salah satu nilai. Itu nongkrong itu yang investasi masuk ya? Iya. Kalau jadi ada kalau investasi, ada uang masuk, hasil penjualan nggak boleh langsung digunakan, nongkrong dulu. Harus nongkrong, jangan taruh di Singapura. Itu setahun nongkrong, sehingga saya dengar devisa kita udah naik sampai 150 miliar sekarang. US dollar. Dari tadinya sekitar 120 apa 130. Jadi ada gitu loh.